Mau pakai virtual table bisa di sini. Ini sama, cuman ini di sini lebih enak aja juga. Ya, biasanya ada spesies, ada pelapanya sama. Ini situ apa? Nah, ini spesies ini posisinya bunyi. Nah, tapi ini replika. Coba hidungnya mancung apa enggak? Saya nggak tahu baju perempuan apa lagi. Ini juga ada lagu, ada beliau, ada gerakannya. Lihat. Berarti ini ruangan prasejarah. Iya, ini ruang prasejarah namanya. Suku Buni. Suku Buni. Iya, suku Buni. Tangannya di sini. Nah, tinggal klik. Ini coba lihat tangannya. Sebenarnya di sini tuh namanya tuh Gedung Juang Bekasi atau Gedung Juang Tambun tuh. Gedung Juang 45 Bekasi. 45 Bekasi ya, bukan Bisa Gedung. untuk daerahnya sih langsung aja Gedung Juang 45 aja gitu ya. Ntar dia otomatis ke sini langsung. Selanjutnya ini adalah Kerajaan Tarumanegara. Ini ciri khas dari Kerajaan Tarumanegara nih. Catatan perjalanan pasien ditulis bahwa sebagian kecil masyarakat Tarumanegara menganut agama. Nah, di sini ada buku yang disebut virtual book. Virtual book. Ya, jadi tinggal kita buka aja. Para ahli Nanti bakal muncul videonya. Nah, seperti itu. Keren banget. Nah, ini untuk pertama kali di museum. prasasti yang telah Museum ditemukan. ini. Iya. Wilayah Kerajaan Tarumanegara Disebutnya teknologi membentang 4.0. dari Cidangiang, Banten di sebelah barat hingga Citarum sebagai batas kerajaan di sebelah Nah, ini timur. selain Lokasi munculin penemuan video juga bisa prasasti dipencet. peninggalan Kerajaan Tarumanegara Itu kalau dibalik, Pak, itu Iya, ceritanya bakalan berbeda ganti, ya? Wah, ganti keren. cerita sampai selanjutnya. pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Belajar nggak usah baca. Nah, iya, ada audionya juga. Nah, memang ini museum itu
terbatas. Jadi berontakan untuk kaum Stratifikasi milenial sosial di sekarang. kerajaan Tarumanagara Agar mereka tuh lebih tahu sejarah dan mau gitu yaitu masyarakat datang ke yang museum. sudah menerapkan budaya Ini bisa India dipencet dan juga nih masyarakat yang selain masih ditonton. budaya lokal. Raja bisa dilihat Purnawarman tuh. dan kerabatnya merupakan kelompok masyarakat yang Ulang, menempati coba, strata keren banget. tertinggi. Merujuk Coba, catatan coba aja. perjalanan Dek, Fashion dikit, tahun coba, pencet aja. 414 Masehi dan Itse Dipencet, coba, abad satu yang 7 pencet Masehi yang punya. menjelaskan mata pencaharian masyarakat yang di putih deh, yang kerajaan putih. Tarumanagara beragam seperti perburuan, Kita langsung muncul, pertambangan, terus ya. perikanan, pelayaran, perniagaan, pertanian, Namanya apa ini? serta peternakan. Virtual book. Aktivitas pertanian secara khusus tertulis dalam prasasti Kubu yang mencatat pembangunan saluran di tengah masyarakat kerajaan Tarumanagara. Jadi kita bisa tinggal dengerin aja gitu kan kalau misalkan malas baca gitu. Masih merujuk keterangan 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara disebutkan agama resmi yang dilakukan. Penelitian mutakhir dari para ahli sepakat bahwa kebudayaan Buni merupakan periode akhir dari masa prasejarah. Nah, ini sepupu ini nih. Zaman pun berganti, masa prasejarah berlalu dan digantikan dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Dari sumber yang cukup terbatas berupa artefak dan prasasti, diperkirakan pada abad ke-5 Masehi telah berdiri sebuah kerajaan bernama Tarumanagara. Eksistensi kerajaan Tarumanagara kemudian diperkuat oleh sumber berita yang datang dari negeri Cina. Dinasti Sui tahun 528 dan 535 Masehi dan dinasti Di Muda sini juga tahun kita nanti ada bioskopnya 566 dan juga. Oh, ini nggak bisa. 569 Masehi Dengan yang tadi aja. mengenai kedatangan utusan Di sini dari nanti ada kerajaan bioskop sama Kuala ruang Lumpur. 3 dimensinya. Para ahli menyimpulkan Yang pernah denger nggak orang Sunda nggak boleh sama orang Jawa? Pernah denger kan? Nah ini dia songgolnya pas Sunda buat. Makanya saya langsung nikah sama orang Sunda. Oh. Jadi waktu itu Raja yang Muruk ingin menikahi, itu Raja yang Muruk itu dari Jawa, ingin menikahi Dia Pitaloka. Dan saat Dia Pitaloka itu datang untuk menghadiri pernikahan, tapi Raja Majapahit itu jadi ada kesalahpahaman antara Hayam Wuruk dan ayahnya itu Raja Gajah Mada. Dan itu sebenarnya Dia Pitaloka itu untuk persembahan. Nah, ayah dari Dia Pitaloka ini akhirnya murka dan marah dan mengutuk para keturunannya nanti tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Tidak boleh menikah dengan keturunan dari Raja Gajah Mada itu. Nah, dari situlah sampai sekarang teorinya itu masih ada. Nah, padahal ini kesalahpahaman aja waktu itu. Cuman masih ada ya beberapa orang tua juga yang masih menganut teori ini. Gitu. Ini bisa dibaca juga biar lebih jelasnya lagi. Kasta kan itu. Kasta. Ini peperangan apa yang karena pemberontakan gitu? Bukan, ini pas Sunda bubar. Nah, ini nih si apa namanya Dia Pitaloka. Yang jadi persembahan. Ini. Mengorbankan diri. Hah? Mengorbankan diri. Iya, tadinya tuh emang seharusnya menikahi. Nah, cuma karena kesalahpahaman, jadi sebenarnya itu dia buat persembahan. Nah, akhirnya dia bunuh diri. Biar netral kali ya. Iya. Ini diperebutkan gitu. Yuk, selanjutnya. Nah, di sini ada Barapasti, ada Gerabah, ada Dimaguchi. Dan ini semuanya asli. Masih asli? Asli. Ini ditemukan di Babelan dan Cikarang. Ini khas dari suku Buni. Masih ditaruh di sini. Nah, ini juga ada sama virtual book sama kayak tadi. Ini untuk menceritakan masa awal kerajaan Sunda.
Jaya atau Maharaja Hariskerma. Sunda Bubat. Dalam sejarah perkembangan kerajaan Sunda terdapat satu peristiwa Iya, Bu. Bagus, Bu, ya. yang sampai sekarang, yaitu Pasunda Bubat. Disebut peristiwa Bubat yang ke-14 Masehi, ketika pusat kekuasaan masih berlokasi di Galuh. Dikisahkan bahwa Raja Kayapura Ini ruang. Nah, ini di sini ada kerajaan Sunda yang sudah bertahan dengan bangsa Portugis. Ini para pasukan dari kerajaan Sunda yang sekarang melawan bangsa Portugis. Ini bisa kita lihat. Tahun berapa ini? 15-12. 1912. Ada bioskop sama Wah. ruangan 3 dimensi. Sip. Sebetulnya yang bersih. Pengunjung banyak, Kak. Lumayan, Mas. Lumayan banyak. Apalagi sekarang lagi gratis ya. Oh, Belum nanti dikenain biaya. nanti rencananya dikenain biaya. berapa? Kira-kira tanggal 18. 18 Iya, 18 Mei. Mei, berarti Iya. 2 bulan lagi ya? Iya. Sebulan lagi. dong, Sebulan Mas. lagi ya, April. April nih. Kalau ini gedung apa maksudnya? Itu nanti di situ tuh ada April. Cuma karena belum selesai, desain. Masih kosong ya? Ini datang. Iya sini antum nanti tapi kerja Ada. ada bawah tanah. Iya, atas saya tahu saya kayak. Tahu, Mas. Tahu. Tahu dari mana? YouTube kan. Tapi saya belum tahu peti sih maksudnya. Ini POC pada saat datang ke Bekasi. POC. Iya, ini perahunya yang digunakan oleh bangsa POC untuk datang ke Bekasi. Maksudnya mau ke Bekasi? Iya. Ini perahunya. Ini ada sejak factory dari POC. POC itu bisa dibilang perusahaan terbesar di dunia. POC. 10 orang terkaya di Indonesia digabung, kekayaannya belum tentu bisa menyamai kekayaan dari POC. Dari zaman dulu tuh dia Iya, udah. POC itu benar-benar perusahaan yang bisa dibilang paling kaya di dunia. Cuma karena banyak orang yang korupsi di situ, makanya POC itu hancur. POC itu hancur karena lebih tepatnya karena korupsi.
Tongtolo. Siapa sih Tongtolo? Kalau di Betawi itu ada Pitung. Kalau ada dari Robin Hood, kita di Bekasi punya Tongtolo. Tongtolo. Tolo. Iya, dia itu bandit. Bandit yang merampas harta VOC untuk dibagikan ke masyarakat miskin Indonesia. Seperti itu. Jadi dia tuh memberontak kepada VOC. Iya, di Tongtolo. Iya, Tongtolo. Iya, dicoba tunggu. Nah, kan sementara waktu ini masih gratis ya. Nanti Ya, nanti kalau sudah bayar mungkin kira-kira berapa? Ini posisi yang enak di mana nih? Posisi nyaman nih. Kabupaten Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950. Namun jejak-jejak sejarahnya bisa dilacak dari 3000 tahun lalu. Masa itu ditandai dengan kehadiran kebudayaan Buni yang membentang dari Tangerang hingga Karawang. Salah satu situs tinggalan kebudayaan Buni terdapat di Desa Bunimas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi baru didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Namun, jejak historisnya bisa kita lacak ke masa 3000 tahun yang lalu. Di antara Tangerang, kemudian Bekasi, dan Karawang, kita bisa menemukan tinggalan-tinggalan arkeologis. Adapun tinggalan arkeologis itu adalah berupa kerangka manusia Buni, kemudian ada gerabah, ada kapak persegi, ada beliung, ada manik-manik, ada perhiasan. Bekasi berperan penting ketika menjadi pusat kerajaan Tarumanegara. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan hal itu. Antara lain 7 buah prasasti. Yang pertama adalah prasasti Tugu yang sekarang tersimpan di Museum Nasional. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan dari Candrabaga ke laut. Nah, Candrabaga ini di dalam sumber lain disebut Bagasasi, dan dari kata Bagasasi inilah lahir kata Bekasi. Bekasi juga merupakan pusat kerajaan Tarumanegara yang memerintah di abad ke-5 hingga 7 Masehi. Dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Citarum sebagai batas kerajaan sebelah timur hingga Cidanghiang, Banten. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya 7 prasasti secara berjauhan, yaitu Prasasti Tugu di daerah Dusun Batu Tumbuh, Jakarta Utara, 5 prasasti di kawasan Bogor, dan 1 di kawasan wilayah Banten. Prasasti Tugu yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta merupakan prasasti dengan tulisan terpanjang peninggalan Raja Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Konon tulisan pada prasasti menunjukkan bahwa wilayah ditemukannya prasasti Tugu ini merupakan pusat kerajaan Purnawarman. Kalimatnya ditulis dengan huruf Pallawa
dan Sang Sakerta yang berbunyi, "Dulu kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman. Dalam pahatan tersebut tercatat pekerjaan pembuatan saluran irigasi dimulai pada hari yang baik tanggal 8 Paro Petang bulan Palguna dan disudahi pada tanggal 13 Paro Petang bulan Carita, atau diperkirakan pada pengerjaan 21 hari. Pada peresmian galian dengan panjang 6.122 tumbak dilakukan selamatan dengan menghadiahi 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Bukti lain adalah ditemukannya 5 prasasti yang ditemukan di Bogor, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Koleangkat atau Pasir Jambu, Prasasti Pasir Awi, serta Prasasti Kebun Kopi atau Tapak Gajah. Prasasti Ciaruten ditemukan di pinggir Sungai Ciaruten, tepatnya di pertemuan Sungai Ciaruten dengan Cisadane. Prasasti ini dipahat di atas batu dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sang Sakerta yang berarti, bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu itu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang berani di dunia. Prasasti Muara Cianten merupakan peninggalan kerajaan Tarumanagara yang pahatannya tidak dalam bentuk aksara, melainkan dalam bentuk gambar. Pada awalnya, para epigraf menyebut pahatan itu berupa aksara ikal yang belum diketahui maknanya. Dalam perkembangan berikutnya, pahatan tersebut berupa gambar pohon bodhi yang menginformasikan adanya penganut agama Buddha di kerajaan Tarumanagara. Prasasti Pasir Koleangkak atau Prasasti Pasir Jambu ditemukan di Bukit Koleangkak, perkebunan jambu. Dalam prasasti ini disinggung nama kerajaan Tarumayan yang dipersamakan dengan Tarumanagara. Terdapat 2 baris berhuruf Palawa dan Sang Sakerta yang bisa diartikan gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Kemudian Prasasti Kebon Awi yang ditemukan pada tahun 1864 oleh arkeolog kebangsaan Belanda, N.W. Hoppermans. Terdapat pahatan sepasang kaki yang menghadap ke arah utara dan timur sebagai perlambang kebudayaan. Tidak diketahui tapak kaki siapa yang dipahat dalam batu tersebut karena tidak ada tulisannya.
dan prasasti kebun kopi atau disebut juga prasasti tapak gajah. Ciri paling menarik dari prasasti ini adalah pahatan dua tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Kalimatnya dibuat dengan metrum angustum dan huruf Pallawa yang berbunyi, di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung. Di wilayah Lebak, Banten, ditemukan prasasti Cidanghyang pada tahun 1147. Prasasti ini memuat dua baris kalimat berupa siloka dalam metrum angustum dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsakerta yang bisa diartikan, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi sekalian raja. Megahnya peninggalan kerajaan Tarumanagara juga bisa dilihat dari keberadaan komplek candi yang sudah berdiri abad ke-5 Masehi. Di komplek percandian yang menyatu dengan persawahan ini terdapat dua buah candi. Candi yang pertama kerap disebut Candi Jiwa. Sebagai candi tertua di Jawa, bentuk situs kuno ini masih terlihat sempurna bagai tak tergerus waktu. Dengan luas 19 kali 19 meter persegi dan tinggi 4,7 meter, Candi Jiwa tidak memiliki anak tangga. Hal ini lantaran prosesi upacara tidak dilakukan di bagian atas candi, melainkan di sekitarnya. Tak heran jika nampak susunan bata melingkar dengan garis tengah kira-kira 6 meter di sekeliling candi. Bagian atas candi memiliki bentuk mirip bunga padma atau teratai mirip pondasi arca Buddha. Sekitar 100 meter dari Candi Jiwa terdapat Candi Blandongan dengan bentuk bujur sangkar seluas 25 kali 25 meter persegi. Masing-masing sisi candi memiliki tangga masuk yang unik. Sementara di bagian tengah terdapat semacam bekas ruangan dengan luas 10 kali 10 meter persegi. Bisa disimpulkan, dulunya digunakan untuk menggelar ritual. Dibangun sekitar abad ke-5 Masehi di era kerajaan Tarumanagara, Candi Blandongan lebih luas dibandingkan Candi Jiwa. Baik Candi Jiwa maupun Candi Blandongan dibangun dengan menggunakan bata dan permukaannya dilapisi sejenis lapisan semen kapur yang dinamai stuko. Semua candi-candi di Batu Jaya mengarah ke timur laut, barat daya, atau barat laut tenggara. Jadi, bukan mengarah utara selatan atau barat dan timur. Selain Candi Jiwa dan Blandongan, masih terdapat gundukan-gundukan batu, reruntuhan candi yang belum diteliti. Sekitar 11 ulur yang di dalamnya itu merupakan runtuhan percandian. Nah,
Sejak tahun 1985 itulah dimulai penggalian-penggalian arkeologi di beberapa tempat, sehingga akhirnya dapat diketahui ada sekitar 30-an percandaian yang jelas sudah ada runtuhannya, dan masih ada beberapa titik-titik situs yang belum diteliti pada waktu itu. Pada awalnya unur jiwa, kemudian setelah diteliti situs jiwa, setelah dibuka seperti ini candi jiwa. Nah, percandian Batu Jaya ini mulai penelitian 1984, berjalan sampai sekarang, diketemukan 57 lokasi bersyarat. Prasasti dari masa kerajaan Tarumanagara lainnya adalah Prasasti Bata 1, Prasasti Bata 2, Prasasti Emas 1, Prasasti Emas 2, Prasasti Terakota, dan Prasasti Materai. Terdapat aksara Palawa akhir, yaitu jenis aksara Palawa yang sudah berkembang dan mengalami perubahan bentuk dan diadaptasi oleh kreativitas lokal dengan menggunakan bahasa Sangsakerta. Penemuan lain adalah arca Wisnu Cibuaya yang ditemukan di wilayah Kabupaten Karawang. Arca yang ditemukan oleh penduduk Cibuaya pada tahun 1952 ini diperkirakan berasal dari sekitar abad 8 Masehi. Setelah Tarumanegara berakhir, muncul Kerajaan Sunda. Wilayah Bekasi pun menjadi daerah penting dengan ditemukannya prasasti Kebantenan di Desa Kebantenan, Bekasi yang beraksara Sunda kuno. Penguasa Kerajaan Sunda yang termasyhur dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja yang oleh sebagian kalangan diyakini sebagai Prabu Siliwangi. Setelah Kerajaan Sunda runtuh di tahun 1579, Bekasi berturut-turut menjadi bagian dari Sumedang Larang dan Kesultanan Mataram yang beragama Islam. Watu Gilang, tempat pentasbihan dan penobatan raja-raja di Kesultanan Banten merupakan bukti sejarah masa ini. Pada masa itu, Bekasi menjadi pusat penyediaan logistik ketika Sultan Agung menyerang Batavia di tahun 1628 sampai dengan 1629. Tahun 1677, di masa kekuasaan VOC, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan dari Batavia and Omlanden. Di masa itu, Bekasi menjadi daerah penyangga Batavia sebagai ibu kota VOC dengan adanya loji atau pangkalan utama. Kekuasaan VOC dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, dan di awal tahun 1900-an, Bekasi tumbuh menjadi tanah partikelir yang dikuasai Belanda. Pada masa ini, banyak masyarakat yang melakukan perlawanan, di antaranya Entong Tolo serta Camat Nata. Layaknya si Pitung dari Betawi, Entong Tolo dan Camat Nata senantiasa melawan kekuasaan Belanda dan tuan tanah untuk membela rakyat kecil. Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan digantikan dengan penjajahan Jepang selama 3 tahun. Saat itu, Bekasi berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Setelah merdeka, 17 Agustus 1945, Belanda masih ingin menguasai tanah air dengan melakukan agresi militer. Wilayah Bekasi terkenal sebagai daerah perlawanan yang luar biasa dengan adanya pertempuran Karawang Bekasi dan Sasak Kapuk yang terjadi pada tahun 1950 dengan tokoh perlawanan Haji Nur Ali. Pertempuran Karawang Bekasi yang menghanguskan ribuan rumah mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa, tepatnya di daerah Rawa Gede. Setelah revolusi pada tahun 1950, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kabupaten
di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tetap eksis sampai sekarang. Mendasari lebih dari 246.000 penduduk sipil dan tentara tewas seketika. 15 Agustus 1945 melalui siaran radio, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan menyerahkan masyarakat dan suku. Berita menyerahnya Jepang langsung tersiar ke seluruh dunia. Di Jakarta, berita kekalahan Jepang dijadikan momentum oleh para pemuda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang mengumumkan kalah, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia ditentang Belanda. Pelabuhan Tanjung Priok 29 September 1945, ribuan tentara pasukan sekutu dan mitra Belanda mendarat dengan tujuan menyusupi tentara Jepang dan sekaligus ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. 23 November 1945, pesawat Dakota yang hendak menerbangkan 26 personel Inggris dari Bandung Semarang mendarat pada pesawat dan saat ini masih menggunakan modifikasi. Seluruh tentara Inggris di pesawat Dakota itu ditawar oleh para pejuang di Bekasi. Sekutu memberi ultimatum untuk membebaskan para tentara yang ditawar dan beralih ke Belanda dengan para pejuang di Bekasi. Meski kalah dalam hal persenjataan, para pejuang Indonesia berhasil menewaskan lebih radikal Belanda. Kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda berdasarkan perjanjian di Kajati dihianati oleh Belanda. Belanda malah menyiapkan agresi militer secara masif dan sistematis ke seluruh wilayah di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa bagian barat, agresi militer Belanda pertama dimulai dari Jakarta dengan target pertama untuk dikuasai adalah wilayah Bogor, Sukabumi, Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Di sisi lain, pengkhianatan Belanda atas kesepakatan perjanjian yang terjadi disorot oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut DKPBB. 15 Agustus 1945, DKPBB mendesak Belanda melakukan gencatan senjata. Belanda apa? Agresi tetap berdiri.
Para pejuang Bekasi yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali dan Kapten Lukas Mustaro terbesar, namun perjuangan dilanjutkan dengan cara berbeda. Kiai Haji Nur Ali yang dijuluki Singa Kerawang Bekasi adalah ulama terkemuka di Bekasi. Ia memimpin langsung perlawanan rakyat Bekasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama revolusi fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1959. Sosoknya sangat disegani oleh rakyat Bekasi, sekaligus orang yang ancam oleh pasukan Nika Belanda. Peristiwa heroik terjadi di atas jembatan Kediri di Bekasi. Laskar Hizbullah berhasil menghalang pergerakan pasukan Belanda yang menuju Karawang dengan misi membawa amunisi dan menguasai total daerah tersebut. Dalam peristiwa ini, para pejuang menampakkan lokomotif tanpa awak dan kereta api pasukan Belanda yang tergabung dalam batalion 3907 Belanda. Agresi militer pertama terakhir berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sumatera dan Jawa, termasuk Bekasi, Kerawang. Tapi tidak demikian di desa Lawande Kerawang yang menjadi kandang perlawanan Kiai Haji Nur Ali dan Kapten Lukas Mustaro. Atas instruksi Kiai Haji Nur Ali, ribuan bendera merah putih yang terbuat dari kertas minyak ditempel di permohonan untuk menunjukkan resistensi republik. Hal itu menyulut amarah dan panika Belanda. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Desember 1947, Desa Lawande itu tentara Nika yang gagal mendapatkan Kapten Lukas langsung menembakkan seketika mencapai dan sedikit dengan sejarah dia tersebut tanpa rumah-rumah orang dan Belanda di desa ini hanya masih memiliki 400 orang peres sebagai besar korbannya adalah laki-laki. Heroisme rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama revolusi fisik diabadikan oleh sastrawan Khairil Anwar dengan puisinya berjudul Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan mendengar hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal pulas diliputi debu. Nah, kenanglah kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri kami punya jiwa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayani kemerdekaan, kemenangan, dan harapan agar tidak turut apa-apa. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang bergetar, kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Teruskan jiwa kami, menjaga umat, menjaga umat, menjaga puncak diri. Kami sekarang mayat. Berilah
rumah dia. Iya, rumah namanya hewan. Jadi ya belum dilanjutin. Di sini tadi nembusnya ke stasiun Tambun. Oh, ini aslinya dulu Iya, juga ada. iya ada. Nah ini dulu tempatnya menghibur para budak. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, semuanya di sini sama tuan tanah. Ini nembusnya ke stasiun Tambun. Ini kan anggarannya belum cukup, makanya belum dilanjutin, baru nyampe sini doang gitu, di situ. Berarti nanti mau dilanjutin sampai bawah. Iya bisa dilanjut sampai bawah, atas izin pemerintah juga tentunya. Iya. Lihat kameranya di sini. Namanya foto booth nih. Iya namanya foto booth. Ini untuk selfie tinggal diklik aja di sini. Nah nanti kita tinggal pilih backgroundnya ada Pantai Muara Beting, ada Stadion Bima Mukti, ada Gedung Juang. Nah berarti ada yang bawah ya? Coba deh. Nah, ini untuk backgroundnya, terus kalau misalkan udah mau mulai tinggal klik aja kameranya. Nah kalau mau ganti pose kita foto bersama bupati. Nah di sini nanti bisa ganti pose bupatinya. Ini kita bisa ganti. Nah, ini kan lagi baju putih. Kita geser aja ganti bupatinya. Kalau lagi jalan, nah seperti itu. Sudah bisa deh. Kayak tadi ya? Iya. Oke, Ambil foto ya. Satunya tinggal foto aja gitu. Ketik satu, ketik 10. Oke ya, pakai wifi sini. Ini foto booth. Yang tadi ada nggak yang tadi? Ada semua. Nanti kita bisa dulu. Pakai aplikasi sini. Iya, pakai wifi sini lebih tepatnya. Di sini ya. Iya. Biar bisa sharing di sini. Nah, mau lihat. Seperti aja. Diketik kodenya 192.1.10. Nah ini entah muncul, tinggal diklik aja itu udah otomatis ke download. Nah foto ini akan kesimpan di sini. Jadi kalau bapak mau ibu 2 tahun mau kesini lagi, fotonya tetap masih ada di sini gitu. Jadi tinggal nunggu aja sampai fotonya muncul, tadi diklik aja. Iya. Jadi udah. Lagi nggak punya? Ada.